Salam sahabat puji yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh senantiasa berjumpa kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kita melalui ibadah doa sahabat mujizat. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, pagi hari ini mari sama-sama kita datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kita akan memuji menyembahkan namanya, sebab Tuhanlah yang senantiasa layak dipuji dan disembah dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua hanya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami akan memuji menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa berikan kami gairah, semangat, sukacita, sehingga hanya nama-Mu Tuhan yang senantiasa kami puji, nama-Mu Tuhan yang senantiasa kami permuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah, saat kita akan memuji menyembah nama Tuhan, kita mengatakan satu pujian yang berkata, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau mulia.
bagimu Bapa yang baik, Bapa yang kami percayai. Kau hadir di saat kami memuji, di saat kami menyembah Tuhan. Karena firman-Mu berkata, di mana ada pujian, di situ ada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semua yang memuji Tuhan, dimanapun kami berada, kami menikmati hadirat Tuhan. Dan hadirat itu bisa menyembuhkan kami, hadirat itu memulihkan kami, hadirat itu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan Kau berfirmanlah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-26. Ulangan pasal yang ke-26. Ayat yang ke-6 mulai, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-6. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan tangan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang berkasih Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa ketika ada penganiayaan, ada penindasan, lalu kita berpikir, aduh ini kok sulit banget, sukar banget, atau kenapa kok mereka tega berlaku begitu dengan kita. Tapi di sisi lain, bahwa semua kejadian yang ada pada kita Bapak Ibu Saudara itu punya makna tersendiri. Nah, kita melihat di sini ketika mereka ditindas, dianiaya oleh bangsa Mesir, di bangsa Israel ditindas, dianiaya, dipaksa mengerjakan pekerjaan yang berat. Mungkin kita berpikir berat banget seperti ini, tetapi ternyata itu merupakan awal bagaimana bangsa Israel melihat karya Tuhan, melihat tanda-tanda mujizat yang terus menyertai mereka dalam berbagai macam kesukaran, berbagai macam kesulitan itu. Tuhan pakai itu alat untuk membawa mereka mengalami mujizat demi mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ketika mereka ditindas, ketika mereka dianiaya, ketika mereka dipaksa mengerjakan pekerjaan berat, apa yang mereka lakukan? Jadi bukan masalah aniaya itu, bukan masalah pekerjaan berat yang dipaksakan kepada mereka, bukan masalah penindasan itu, tetapi saat mereka ditindas, saat mereka dianiaya, saat mereka Bapak Ibu Saudara dipaksa mengerjakan pekerjaan berat, apa yang menjadi respon mereka? Ini yang perlu Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi respon mereka? Ternyata umat Israel punya respon yang luar biasa. Apa responnya Saudara? Ketika mereka ditindas, ketika mereka dianiaya, ketika mereka dipaksa melakukan pekerjaan yang berat, bangsa Israel sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar, mereka berseru kepada Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa Saudara. Ya, jadi kalau engkau punya masalah sekarang, persoalan apapun itu, pergumulan apapun itu, Saudara jangan fokus kepada pergumulannya, tapi mari kita mulai merespon pergumulan itu dengan seruan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita selalu melihat masalah kita, persoalan kita, akhirnya timbul rasa bersungut, rasa mengeluh, rasa dongkol, atau mungkin rasa benci sama orang yang menganiaya kita. Karena betapa pedihnya, betapa sakitnya aniaya yang mereka lakukan kepada umat Israel. Nah, tapi ternyata bangsa Israel punya pola yang sangat luar biasa. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 dia katakan di sana bahwa maka kami berseru kepada Tuhan nenek moyang kami.
maka kami berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Mereka mengadukan nasib mereka, mereka menyampaikan persoalan mereka hanya kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal ketika mereka berseru. Yang pertama yang kita lihat, Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Saudaraku, ketika mereka berseru kepada Tuhan, yang pertama adalah Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar seruan mereka dan melihat kesengsaraan mereka. Itu yang Tuhan lakukan yang pertama. Saat kau berseru, saat kau datang kepada Tuhan, maka kau akan melihat bagaimana Tuhan mendengarkan seruan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita banyak mengeluh, banyak kita mungkin punya masalah, tapi kita nggak berseru sama Tuhan. Kita berseru kepada manusia, kita berseru kepada orang yang mungkin kita yakini sanggup tolong kita. Kita berseru kepada tamu mungkin saudara kita, mungkin kita berseru kepada tetangga kita. Bapak Ibu Saudara, mereka terbatas adanya. Kalau mereka bisa tolong kita cuma sekali dua kali, seterusnya tidak. Tapi Tuhan kita kalau dia tolong satu kali, berkali-kali dia akan pasti tolong. Jadi oleh karena itu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun kesulitanmu, sakitkah, mungkin usaha ekonomi kah, bisnis kah, apa saja yang menjadi masalah dalam hidupmu saudara, hari ini yang pertama mari kita contoh apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu adalah mereka berseru kepada Tuhan, lalu lewat seruan mereka kita melihat Tuhan mendengarkan seruan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan lakukan setelah mereka berseru, yang kedua ayat 8, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang terancung. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membawa mereka dari Mesir dengan tangan yang terancung. Artinya Tuhan mengeluarkan mereka, Tuhan melepaskan mereka, Tuhan membebaskan mereka dari segala penindasan, dari segala aniaya, dari segala kerja roli, kerja paksa. Tuhan keluarkan mereka dari situ. Tapi Bapak Ibu Saudara, semuanya karena seruan. Sehingga ada tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang menyertai mereka. Tuhan keluarkan mereka dengan tangan yang terancung. Sampai bangsa Mesir terheran-heran. Kok bisa begini? Ada 10 tulah. Ada laut Teberau yang dibelah. Sampai lenyap semuanya dengan kereta-kereta Firaun. Itu tangan Tuhan yang terancung. Jumlah terbatas, persenjataan terbatas. Tapi kalau ada Tuhan, yang terbatas menjadi tidak terbatas, yang lemah menjadi kuat. Kalau ada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saat kau punya masalah, saat kau punya persoalan, mari berseru sama Tuhan. Jangan berseru ke tempat yang lain. Saya berseru kepada Tuhan, karena dalam Tuhan ada jalan keluar, ada kelepasan, ada kemenangan. Itu yang perlu kita harus yakini Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, yang kita lihat di sini ayat 9, Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar doa mereka, mendengar seruan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bertindak untuk mengeluarkan mereka dari penganiayaan itu, dari tangan Firaun. Lalu yang ketiga, membawa umat Israel ke tempat yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, begitu luar biasa Tuhan saat kita berseru. Tapi ada banyak orang begitu malas berseru. Dia lebih suka menceritakan persoalannya kepada orang lain. Dia lebih suka menceritakan masalahnya kepada keluarga, saudara, ataupun kepada orang-orang yang dianggap bisa membantu saudara. Padahal kalau mereka bantu, terbatas adanya. Tetapi kita punya Tuhan. Di saat kau punya masalah, di saat kau punya persoalan, di saat kau punya tekanan, di saat kau mungkin sedang ada mengalami penindasan, kau datang berseru seperti bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan mendengar seruannya. Tuhan melepaskan mereka
dari tangan Firaun, dan Tuhan membawa mereka ke tanah yang penuh susu dan madu, yang berlimpah-limpah. Ini sangat menarik, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita praktekkan, mari kita belajar apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami tekanan, ketika mereka mengalami penindasan, ketika mereka mengalami aniaya, ketika mereka dipaksa mengerjakan pekerjaan berat. Tapi saudara, mereka dengan serius, dengan sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Maka di sana kita lihat tanda-tanda mujizat menyertai mereka, tanda-tanda yang heran menyertai mereka. Kalau Tuhan tolong bangsa Israel, saya percaya Tuhan juga pasti tolong kita. Tuhan juga pasti menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tuhan juga akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Karena Dia Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Setiap kita datang kepada Tuhan, setiap kita mengandalkan Tuhan, setiap kita menaruh harap sama Tuhan, pasti Dia berikan jawaban yang pasti, memberikan kemenangan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan di saat ulama datang banyak. Saat ku terjatuh, ku berseru.
penyakit tumor, ada penyakit jantung, paru-paru. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat pendeta Dr. Robensius Simarmata ya Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit Hermina Grand Wisata Bapak. Tuhan, Engkau jamah dia karena ada gangguan di jantungnya. Tuhan, Engkau sembuhkan Pak Robensius Simarmata ya Tuhan. Jamah dia, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas Pak Robensius Simarmata Tuhan. Pulihkan dia, sembuhkan dia. Oleh luka bilur-bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Ibu Rizka Tuhan, Pak Chandra Tuhan, jamah, sembuhkan mereka. Luar biasa Tuhan, nyatakan mujizat-Mu buat Ibu Rizka, buat Pak Chandra Tuhan, sembuhkan dia, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkarya berusaha, buat pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Ibu Iren dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga doa Tuhan buat Bapak Marolop Siopi, Bapak Ibu Morita Tuhan, Ibu Morita Buntung, jamah, sembuhkan Tuhan. Demikian juga Pak Agung, istrinya Tuhan, Ibu Agung, jamah, sembuh dalam nama Yesus, sembuh oleh kuasa biru Yesus, sembuhkan mereka. Demikian juga sahabat Tandan yang ada di Bandung, mari Tuhan Engkau jamah dia, sembuhkan dia, luka biru Yesus menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat Ibu Bambang Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, orang tua Pak Kalimis Tuhan, ya Pak itu hati Bapak di surga, sembuhkan dia. Ibu Simajuntak, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kepada Tuhan buat Ibu Rumah Mea, Ibu Agustin Tuhan. Demikian juga Ibu Renda Bapak di surga, Ibu Pardosi, jamah, sembuhkan mereka. Pak Pardosi sembuh, Pak Tambolon sembuh. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemulihan buat adik kami Hersa, adik kami Tuhan Lemli Tuhan. Demikian juga adik kami Samuel, sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Katakan Pak Manurung Tuhan, Pak Manurung jamah, sembuhkan dia Bapak di surga. Kami juga berdoa kepada Tuhan buat Ibu Maisa, Tuhan Engkau jamah Ibu Maisa, pulihkan, sembuhkan, minta suaranya, nyatakan kuasa mujizat. Berkati Andri Tuhan, berkati istrinya, anak-anaknya, berkati juga Tuhan Dedi, istri anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib Bapa di surga. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus menolong mereka semuanya. Kami doa jikalau ada yang mandul, yang belum punya keturunan, Tuhan jamah mereka sekarang, bukakan turunan mereka ya Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, ya ajaib-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua mereka yang membutuhkan keturunan, jamah, berkati kandungannya, berkati kandungannya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat usaha bisnis umat-umat-Mu, apapun kendala usaha mereka, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, bangkitkan ekonomi mereka, bangkitkan usaha mereka, bangkitkan keuangan mereka, rumah tangga mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati. Tuhan yang bertolong dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan. Kami percaya, kami terima mujizat, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan saja udara yang kami hirup, tahirkan saja apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk pada besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan terus menolong kita. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.